Shalom teman-teman, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua melalui media pertemuan online seperti ini. Saya berharap kita semua ada di dalam keyakinan yang teguh akan pemeliharaan Allah kita di dalam kehidupan ini. Sekalipun untuk beberapa saat ini kita bersama-sama masih ada di dalam suasana kegelisahan, kegamangan, dan tentunya ada begitu banyak hal yang menjadi pergumulan iman kita, terutama di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa semoga kita semua dimampukan Tuhan untuk menemukan dan memberi makna yang dalam terhadap kehadiran kita di masa-masa yang seperti ini. Nah, teman-teman, pada waktu yang lampau, saya telah mencoba untuk menarasikan kepada kita semua mengenai Alkitab. Dan inti utama dari pembahasan pada waktu yang lalu itu adalah apakah memang benar Alkitab itu telah menjadi penghalang bagi orang percaya untuk mengalami karya baru Allah dalam hidupnya. Dan tentu saja di dalam konklusinya kita telah melihat bahwa Alkitab justru menjadi sarana yang efektif bagi orang percaya untuk menemukan esensi yang terdalam dari relasinya dengan Tuhan, dan bagaimana di dalam relasinya dengan Tuhan itu Allah memakai Alkitab untuk menjadi satu-satunya sarana yang membawa manusia di dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Melalui Alkitab, kita menemukan bahwa Allah menolong kita berjumpa dengan sumber keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Melalui Alkitab, kita juga menemukan akan alasan-alasan atau keniscayaan bagi kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, di dalam perjalanan sebagai musafir di dalam spiritualitas kita. Bahkan di dalam Alkitab kita juga menemukan nasihat-nasihat yang dalam, yang praktis, tetapi juga efektif, menolong kita untuk melayani orang lain di sekitar kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Allah telah menghadirkan firman-Nya melalui Alkitab, dan kita bersyukur oleh karena para penulis telah dipakai oleh Allah untuk menjadi alat menuliskan inspirasi yang datangnya dari Tuhan, untuk menuliskan firman Tuhan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Allah sendiri yang kemudian hadir di dalam sejarah, menolong kita sehingga kitab sucinya, firman sucinya tetap terpelihara bagi kita di saat ini. Dan tentu saja dalam keyakinan percaya bagi anak cucu kita, generasi-generasi yang akan datang. Nah, teman-teman, hal yang berikutnya yang perlu kita soroti dari pertanyaan yang saya ajukan di awal, apakah Alkitab itu telah menjadi penghalang akan karya baru Allah dalam hidup orang percaya? Nah, sebetulnya permasalahan esensinya bukan lagi terletak pada Alkitab. Karena kita telah menemukan suatu nilai konklusif bahwa ternyata Alkitab justru membawa kita pada karya-karya baru Allah bagi orang percaya. Karya-karya di mana orang percaya mengalami dan memasuki suatu wilayah spiritual di mana dia mengalami sentuhan Allah di sana, dan kemudian dia mengalami pertumbuhan di dalam iman dia, dan yang intinya adalah mengalami perjumpaan dengan kebenaran itu sendiri. Tapi kalau kita mau berpikir secara sederhana, sebetulnya apa sih karya Allah bagi orang percaya? Apakah memang masih ada karya baru dari Allah yang sebetulnya berlangsung di masa-masa ini, tetapi kemudian belum tercatatkan di dalam kitab suci? Nah, ini tentu saja menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Masih adakah
sesuatu yang baru yang belum dihadirkan oleh kitab suci, yang dimana kita itu menemukan bahwa ternyata ini merupakan karya Allah yang begitu luar biasa yang belum dicatatkan oleh kitab suci. Nah, jangan-jangan ada bagian firman Allah yang rupa-rupanya belum sempat dicatatkan oleh para penulis kitab suci. Atau jangan-jangan bahkan Allah sendiri dulu lupa atau ya tidak memfirmankan sesuatu yang baru yang kemudian baru muncul di masa sekarang ini. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kita berpikir tentang karya baru Allah dalam hidup kita, maka saya secara sederhana ingin menyampaikan kepada kita bahwa karya Allah bagi orang percaya, bagi dunia, bagi semesta ini, sebetulnya telah merupakan karya yang final. Sejak mula pertama ketika Allah menciptakan dunia ini, tidak ada lagi karya yang baru dari Allah atas dunia ini. Karena semuanya telah final, diselesaikan oleh Allah, di dalam kemahatauan Allah, di dalam hikmat Allah yang maha bijak itu, semuanya telah Allah selesaikan bagi dunia. Sehingga kita meyakini bahwa Allah tidak pernah lagi berhutang kepada ciptaan. Yang menjadi berhutang justru adalah kita terhadap karya-karya Allah yang telah Allah kerjakan. Dan menarik kalau kita memperhatikan teman-teman, Alkitab itu secara sistematis menjelaskan kepada kita akan karya-karya Allah yang telah Dia kerjakan secara tuntas bagi kita. Yang pertama dimulai dari Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang mencipta. Dia mencipta segala sesuatu diciptakan di dalam hikmatnya, dicipta berdasarkan pemikiran Allah yang maha tahu dan maha bijak, dan kemudian Allah sendiri yang memberikan penilaian final bahwa segala sesuatu yang ada itu sungguh amat baik. Dan tentu saja kita memahami bahwa konsep sungguh amat baik di sini adalah penilaian atas Allah atas segala sesuatu di dalam keberlangsungannya. Dan kenapa kemudian segala sesuatu itu menjadi sungguh amat baik? Karena kita percaya bahwa Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang mencipta, tetapi Allah juga adalah Allah yang memelihara. Dan pemeliharaan Allah atas segala sesuatu adalah pemeliharaan yang berlangsung di dalam kedaulatan Allah. Sehingga segala sesuatu yang ditata laksana oleh Allah itu sudah pasti akan berlangsung di dalam cara desain Allah yang telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada koordinatnya secara presisi. Sehingga segala sesuatu itu pasti berlangsung sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan penentuannya Allah, sesuai dengan apa yang Allah izinkan untuk sesuatu itu terjadi. Tapi kita juga tahu teman-teman bahwa di dalam Alkitab, Allah bukan hanya mencipta, bukan hanya memelihara, tapi yang ketiga Allah itu juga adalah Allah yang menyelamatkan, yang melaksanakan misi penebusan atas manusia. Kenapa keselamatan ini menjadi sesuatu yang krusial, yang menjadi pemberitaan sentral dari Alkitab? Karena kita memahami bahwa sejak dari Allah mula pertama menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan Allah menunjukkan akan pemeliharaannya yang berlimpah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden itu, yang dimana Allah menyediakan segala sesuatu untuk kecukupan, untuk kenikmatan, untuk kehidupan dari manusia pertama itu, kita dapati bahwa manusia selalu memiliki kecenderungan untuk menentang Allah. Dan oleh karena itu, maka keselamatan menjadi kebutuhan terbesar, terdalam, dan yang paling penting dari manusia. Kenapa? Karena manusia telah kehilangan akan kebenaran Allah dan telah kehilangan jati dirinya sebagai gambar dan rupa Allah.
Sehingga keselamatan merupakan ide terbesar yang diceritakan oleh Alkitab, yang dijelaskan oleh Alkitab, yang disingkapkan oleh Alkitab mengenai apa yang menjadi karya Allah bagi manusia. Dan tentu saja kita memahami bahwa konsekuensi logis dari keselamatan yang kita terima, seperti yang dijelaskan oleh Paulus, yang menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, keselamatan yang telah kita terima dari Allah adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah yang telah mengerjakannya itu kepada kita. Kenapa ini menjadi sesuatu isu yang penting? Karena kita tahu bahwa yang keempat, Allah itu bukan hanya mencipta, bukan hanya memelihara, bukan hanya menyelamatkan, tetapi Allah itu juga adalah Allah yang pada akhirnya akan menghakimi seluruh dunia. Kenapa penghakiman Allah itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita pikirkan? Karena kita menyadari bahwa Allah yang berelasi dengan manusia, Allah yang hadir di dalam sejarah kehidupan umat manusia adalah Allah yang memperlihatkan kehadirannya di dalam covenant, di dalam perjanjian, di dalam suatu relasi yang mengikat antara Allah dengan manusia, di mana Allah sepenuhnya ingin untuk terus-menerus menjadi Allah yang sejati, dan umat dituntut untuk terus-menerus menjadi penyembah yang sejati. Oleh karena itu, penghakiman Allah merupakan titik fokus yang menunjukkan bahwa hidup ini adalah suatu hidup yang memang dipersembahkan kepada Allah. Hidup ini adalah sesuatu yang kita dapatkan dari Allah secara free, secara gratis, tetapi tuntutannya adalah untuk tidak menjalaninya secara murahan, secara gratisan. Karena pada ujung akhirnya, semua kita akan diperhadapkan dengan penghakiman Allah yang adil ini. Tetapi Alkitab secara fair menjelaskan kepada kita bukan hanya sampai pada aspek yang keempat itu, bahwa Allah tersebut adalah Allah yang menghakimi. Sebab jika demikian, maka tentu saja Alkitab tidak mampu untuk secara komprehensif menghadirkan Allah di dalam kesejatian aspek sifat Allah kepada kita. Oleh karena itu kemudian kita mengerti bahwa pada bagian akhir dari kitab suci, Alkitab menolong kita untuk memahami bahwa ujung akhir dari segalanya, dari segala sesuatu adalah kekekalan. Kekekalan di dalam Allah. Jadi inilah yang merupakan fokus akhir, tujuan akhir dari sejarah relasi antara manusia dengan Allah, yaitu suatu masa, suatu periode di mana kita mengalami persekutuan yang begitu intim, yang begitu dalam, yang begitu indah di dalam Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan sepanjang masa, di dalam kekekalan. Oleh karena itu kemudian inilah yang dijelaskan, yang diharap-harapkan, yang dirindukan oleh seorang pemazmur seperti Daud, sehingga kemudian dia di bagian akhir dari Mazmur pasal 23 kemudian berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya sebagai orang percaya yang merindukan hadirnya karya Allah dalam hidupnya, atau sebut saja dengan karya baru Allah dalam hidupnya, maka sebetulnya pengharapan yang esensialnya haruslah mendasar dari Alkitab, haruslah bersumber dari kitab suci. Karena dari sanalah kita memahami bahwa karya Allah bagi umat manusia telah tuntas, telah final, dan kemudian telah Allah hadirkan secara gamblang, secara terbuka, secara dapat dipelajari, dapat diimani, dapat dihampiri oleh kita hanya melalui kitab suci, supaya kita memiliki pemahaman yang terbuka, yang dalam, yang komprehensif akan sebenarnya apa yang menjadi karya Allah bagi umat manusia. Allah mencipta, Allah memelihara, Allah menebus,
Allah menghakimi, tapi yang kelima adalah Allah menghadirkan kehidupan yang kekal. Walaupun kita menyadari bahwa dalam konsekuensinya kehidupan kekal itu ada bagian yang buruknya, yaitu penghukuman yang kekal oleh karena tidak adanya iman percaya kepada Kristus. Nah, oke, teman-teman, saya ingin berbicara kali ini dalam konteks iman. Jadi bagaimana kita sebetulnya itu membangun iman yang sejati yang menjadi karya baru Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin ada karya baru Allah dalam hidup kita, maka sebetulnya esensinya bukan pada kemudian terjebak bahwa ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang belum dinyatakan. Tapi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana pengalaman-pengalaman kita itu kemudian berjalan berdasarkan apa yang telah disingkapkan oleh kitab suci kepada kita. Martin Luther, tokoh reformator yang tentunya sudah kita tidak asing lagi, telah menjelaskan kepada kita beberapa pokok pikiran yang penting. Yang pertama, dia menjelaskan tentang sola gratia. Kita memahami bahwa sola gratia ini berarti bahwa hanya oleh anugerah Allah kemudian kita itu mendapatkan privilege oleh Allah untuk dihampiri oleh Allah, untuk dibukanya suatu relasi yang indah, sekalipun secara kodrati seharusnya kita mengalami penghukuman. Allah di dalam kodratnya adalah Allah yang beranugerah. Dan anugerah Allah ini kemudian Allah hadirkan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami akan belas kasihan Allah itu. Maka Martin Luther kemudian memulainya dengan berkata, menjelaskan tentang sola gratia. Nah, bergerak dari anugerah ini kita kemudian tiba pada poin yang kedua, yaitu sola fide. Sola fide ini menjelaskan kepada kita mengenai hadirnya iman yang melalui anugerah Allah tadi, yang melalui karya Allah tadi, iman itu kemudian hadir dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk masuk pada suatu dimensi baru dari sejarah pribadi masing-masing kita, yaitu menjadi umat Allah yang kontras dengan kodrat kita sebelumnya, yaitu manusia berdosa yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Jadi anugerah Allah membawa kita pada konsekuensi baru, yaitu kita mengalami iman, dituntun kepada iman untuk masuk dalam satu relasi dengan Allah. Dan kemudian Luther melanjutkannya dengan sola scriptura, yang kita pahami bahwa dari sana kita mengetahui bahwa Alkitab, kitab suci dipakai oleh Allah untuk sebetulnya menjadi penyingkapan akan rahasia-rahasia karya Allah bagi kita. Jadi bukan Allah yang masih ada karya baru lagi yang belum dicatat oleh kitab suci. Tetapi poinnya adalah kita yang harus masuk di dalam relasi iman itu, di dalam pembacaan, di dalam perenungan, di dalam upaya untuk memahami kitab suci, sola scriptura, karena hanya melalui kitab suci, kita menemukan satu titik persinggungan dengan misteri Allah. Melalui kitab suci, kita menemukan satu titik relasi dengan Allah. Dan ujung akhir dari semua urutan ini, sola gratia, sola fide, sola scriptura, bicara tentang iman yang berkemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang oleh Luther kemudian dia sebutkan, dia jelaskan sebagai sola experientia facit theologicum. Hanya di dalam pengalaman yang hidup yang menghadirkan Allah melalui kitab suci, melalui iman, melalui anugerah tadi, kita sepenuhnya akan tumbuh bergerak untuk mengalami Allah.
Dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada kita, bagaimana kita perlu memahami, memegang ini sebagai suatu kebenaran, agar kita jangan tergoncang dengan begitu banyak permasalahan, pergumulan, dan hal-hal yang menerpa kehidupan kita. Rasul Paulus dalam surat Kolose, pasal 1 ayat yang ke-23, berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus mengingatkan kita bahwa anugerah, iman, dan kebenaran Allah melalui kitab suci yang kemudian teraktualisasi di dalam pengalaman kita setiap hari, sola experientia tadi, haruslah merupakan sesuatu yang diwujud nyatakan di dalam suatu model kehidupan yang berpegang pada rule. Rule-nya itu apa? Kita harus berdiri teguh di atas dasar iman terhadap apa yang telah diberitakan kepada kita, yang telah dikabarkan kepada seluruh alam di bawah kolong langit ini, yaitu Injil. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita berbicara tentang iman yang bertekun ini, kita harus memahami akan 3 hal yang dapat menjadi sesuatu yang mengubah atau mengalihkan ya arah orientasi dari iman kita. Tidak jarang di masa-masa ini teman-teman, kita seringkali terpukau dengan pernyataan-pernyataan rohani yang seolah-olah dari Alkitab, dari kitab suci. Bahkan tidak jarang ada orang yang kemudian dengan lantang berkata, Tuhan berfirman kepada saya, seolah-olah itu lepas dari pernyataan kitab suci. Kita harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Kita harus sungguh-sungguh menjadi seorang yang bertekun di dalam kitab suci, bertekun di dalam firman Tuhan, karena hanya dari kitab suci inilah kita menemukan kebenaran Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan kepada kita. Tapi juga yang kedua, teman-teman, kita harus berhati-hati di masa-masa seperti ini, oleh karena tidak jarang kita menjumpai ada kegiatan-kegiatan dengan label-label rohani yang sebetulnya meaningless, yang sebetulnya tidak membawa kita pada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kita juga perlu berhati-hati dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul belakangan ini, yang bisa saja kita terpesona dengan filsafatnya yang dalam, dengan kata-katanya yang tinggi, dengan imajinasinya yang begitu luar biasa. Tetapi kemudian sebetulnya itu membahayakan bagi iman kita. Oleh karena itu, di dalam pembacaan kita tadi dalam Efesus 1 ayat 23, Paulus menuntut jemaat Kolose dan juga kita sekarang untuk bertekun dalam iman. Jadi kata bertekun yang digunakan oleh Rasul Paulus di sana dari bahasa Yunani epimeno, yang sebetulnya menjelaskan kita untuk bagaimana kita memiliki suatu kesadaran rohani, suatu kepekaan rohani untuk terus-menerus bergumul dengan Allah melalui firman-Nya oleh iman. Jadi ketekunan iman itu harus ada objeknya, harus ada landasannya, harus ada wadahnya. Iman itu bukan sesuatu yang diawang-awang, tetapi iman yang sejati itu adalah iman yang dibangun, yang dihasilkan oleh kebenaran firman Allah melalui kitab suci. Kita harus waspada bahwa ketika kitab suci ini kemudian tidak lagi menjadi landasan dari iman kita, maka itu berarti kita sudah kehilangan orientasi dari pertumbuhan
dan perjalanan spiritualitas kita. Jadi apa yang penting, yang perlu untuk kita pikirkan di dalam bagaimana memahami karya baru Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya? Ada beberapa pokok pikiran yang ingin saya sharekan kepada teman-teman, bahwa lihatlah kitab suci, seluruh pemberitaannya selalu terfokus kepada Kristus. Jadi di dalam kondisi-kondisi seperti ini teman-teman, penting bagi kita untuk terus menjaga apa yang menjadi orientasi dari spiritualitas kita. Apakah kita masih mengarah kepada Kristus? Masih menjadikan Kristus sebagai pusat dari perjalanan spiritualitas kita? Atau jangan-jangan kita telah mencoba berusaha menjadi Kristus yang lain? Kita mengerti bahwa Kristus adalah karya terbesar Allah bagi manusia. Dan hanya di dalam Kristuslah Allah kemudian memperkenankan kita. Jadi tantangan untuk menampilkan diri sebagai Kristus yang lain tentu saja merupakan sesuatu yang besar bisa muncul. Maka tidak heran kalau kemudian beberapa waktu yang lalu ada suatu gerakan di dalam gereja yang menyatakan bahwa Kristus sudah hadir melalui diri seseorang. Ya, saya tidak mau terjebak kepada pembahasan isu itu, tetapi mari kita melihat bahwa ini merupakan tantangan iman. Bahwa di masa-masa ini tuntutan iman kita adalah berfokus kepada Kristus. Tetapi tidak jarang ketika fokus kita tidak berdasarkan kepada kitab suci, maka jangan-jangan orientasi kita telah bergerak pada arah yang berbeda, yaitu menampilkan diri kita seolah-olah adalah Kristus. Itu tantangan yang harus kita pikirkan. Yang kedua, teman-teman, di dalam bagaimana kita bertekun di dalam iman, poin pentingnya adalah kemudian kita berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya berdoa. Bagi bangsa kita, bagi bangsa-bangsa lain, bagi seluruh kemanusiaan yang saat ini sedang sama-sama berjuang melawan pandemi ini. Kita berjuang untuk bagaimana kita mendapati kita semakin diperkaya oleh nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Saling membantu, saling mendoakan, saling menopang, sehingga di masa-masa seperti ini justru kita mendapati bahwa hati nurani kita sebagai manusia justru semakin terangkat, semakin relate dengan orang lain. Tapi juga yang ketiga, teman-teman, mari di masa-masa seperti ini kita bertekun dalam iman, yang dalam ketekunan kita itu kita menjadi semakin peka akan hati nurani kita. Jadi biarlah hati nurani kita kembali berbicara, kembali mengingatkan kita untuk setia kepada Allah, setia kepada firman-Nya, dan tentu saja iman kita teraktualisasi di dalam tindakan. Kiranya apa yang menjadi share saya di saat ini dapat menolong kita untuk memahami dua hal penting sekaligus. Yang pertama, karya Allah yang final bagi manusia, tapi juga yang kedua, hadirnya karya Allah itu dalam diri kita yang belum tuntas. Oleh karena Allah masih menyediakan harapan, kesempatan bagi kita untuk membangun nilai kepekaan sebagai sesama manusia dengan orang lain. Karya kita belum tuntas, sekalipun karya Allah sudah tuntas di dalam diri kita. Mari kita menuntaskan akan karya Allah di dalam diri kita dengan menjadi pelaku firman bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua.